Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atorida Vedana Samsiati, absen 7. Dan perkenalkan, Saya Naila Rizky Putri Darmawan, absen 30. baik, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang bab 2, yaitu dampak negatif perubahan sosial terhadap kehidupan sosial-kultural masyarakat Indonesia. Namun, kami di sini hanya menjelaskan pada subbab keempat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah pengertian. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaraan rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini itu meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga itu dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan itu cenderung menggunakan dominasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Baik, yang selanjutnya adalah lingkup rumah tangga. Nah, lingkup rumah tangga ini itu meliputi beberapa hal, yaitu 3 hal. Yang pertama, lingkup rumah tangga ini itu meliputi suami, istri, dan anak. Dan yang kedua, meliputi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain. Yang dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah. Yang dimaksud pada angka 1 barusan, yaitu istri anak, itu karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian atau yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Setelah itu, lingkup yang ketiga yaitu orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang-orang ini itu dianggap sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama mereka berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yaitu adalah larangan melakukan kekerasan. Larangan melakukan kekerasan ini itu terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang di dalamnya itu juga mengatur tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan 4 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kekerasan fisik. Maksud kekerasan fisik di sini itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dan semacamnya yang mengakibatkan terluka pada fisiknya, yang mengakibatkan perubahan terhadap fisiknya. Yang kedua yaitu kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan lain-lain yang berpengaruh pada mentalnya, yang berpengaruh buruk terhadap mentalnya. Setelah itu yang ketiga yaitu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini itu meliputi dua hal. Yang pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan yang kedua itu adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir, larangan dalam rumah tangga yang terakhir yaitu adalah penelantaraan rumah tangga. Setiap orang pastinya itu dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Maksudnya kayak ibu menelantarkan anaknya, suami menelantarkan istrinya, itu juga boleh. Padahal menurut hukum yang berlaku bagi orang dalam lingkup rumah tangganya itu wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang ada di dalam lingkup rumah tangganya tersebut. Penelantaraan ini itu juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban itu berada di bawah kendali orang tersebut.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya KDRT. Dalam faktor ini saya bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu pola kebiasaan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Nah, orang-orang yang suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan ini cenderung suka melampiaskan emosi tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol emosi dalam dirinya sendiri. Jadi terkadang orang-orang di sekitarnya itu yang tidak terkena masalah juga ikut terlibat dalam emosinya dia. Jadi ikut terlampiaskan. Nah, terkadang juga orang-orang yang seperti ini dalam menyikapi masalah sepele pun dia menanggapinya secara berlebihan gitu. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah dalam keadaan stres. Seperti yang kita tahu, stres ini kan kayak karena kecapean, karena banyak pikiran gitu. Jadi kondisi emosinya, emosi psikisnya dia itu lagi tidak stabil. Jadi suka dikit-dikit marah gitu. Lalu yang ketiga, penerimaan masyarakat terhadap perilaku kekerasan. Nah, ini yang sering terjadi pada Indonesia. Kenapa pada akhirnya korban KDRT ini dia susah untuk bercerita sama orang-orang di sekitarnya kalau dia tuh menjadi korban KDRT itu, karena tanggapan masyarakat itu selalu seolah-olah yang salah ini adalah si korban. Saya membaca website itu katanya ada salah satu korban KDRT, dia tuh berusaha cerita sama orang-orang di sekitarnya, sama keluarganya, malah yang disalahkan ini adalah si korban yang katanya bilangnya salah si istri karena dia tidak bisa melayani suami dengan baik, terus tidak bisa nurut sama suami. Yang jelas tanggapan masyarakat ini seolah-olah yang salah ini adalah si korban. Jadi korban ini merasa gimana ya, kayak dia berusaha menceritakan kesedihannya, tapi malah dia yang disalahkan. Jadi kayak dia tidak jadi kayak percuma gitu kan, korban cerita kalau ujung-ujungnya yang disalahkan ya si korban juga gitu. Lalu yang keempat, sakit mental atau jiwa. Jadi sakit mental atau jiwa ini bisa terjadi karena faktor trauma di masa lalu atau pola asuh di masa lalu atau berbagai faktor psikis lainnya. Lalu yang terakhir adalah pecandu alkohol. Nah, faktor penyebab terjadinya KDRT itu paling besar atau paling banyak itu terjadi pada orang-orang pecandu alkohol. Kenapa? Orang yang minum alkohol itu selalu marah-marah atau lebih gampang tersulut emosi karena biasanya terjadi saat kadar alkohol dalam tubuh itu menurun. Jadi kondisi ini juga terkait dengan efek alkohol pada otak. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah selingkuh, yang kedua kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini sering kita temukan di lingkungan sekitar yang mungkin karena banyak sekali awalnya yang keluarganya itu keluarga kecil yang harmonis, tapi karena adanya kesenjangan ekonomi akhirnya mereka terpengaruh oleh hal tersebut. Yang ketiga adalah budaya patriarki, di mana budaya patriarki ini adalah suatu pemikiran di mana dalam hidup ini kekuasaan lelaki itu ada paling atas gitu, sedangkan yang wanita itu dinomorduakan, disepelekan. Itu seperti yang saya ceritakan tadi di faktor internal. Lalu yang kelima adalah erat dengan adanya kekuasaan suami dan diskriminasi. Berdasarkan riset yang telah saya baca, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sebanyak 59% korban KDRT terjadi pada istri dan 42,7% korban KDRT terjadi pada perempuan yang belum menikah. Jadi bagaimana caranya agar korban KDRT ini bisa berkurang di Indonesia ini? Yang pertama memang jangan pacaran terlebih dahulu. Kenapa? Karena di usia segini memang emosi kita masih belum stabil. Bahkan kita sendiri masih belum bisa menyikapi emosi kita dengan bijak, dan kita belum bisa mengekspresikan emosi kita itu dengan benar gitu, sehingga nanti emosinya yang keluar itu tidak salah tempat begitu. Lalu yang kedua, hindari pernikahan dini, karena di pernikahan dini ini memang rentan sekali terjadi korban KDRT, karena memang
biasanya yang di pernikahan dini itu terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi atau mungkin suami yang tidak bisa mengontrol emosi dirinya sendiri. Jadi ketika dalam menyikapi masalah yang ada di keluarganya itu dia cenderung tidak bisa berpikir mengontrol emosinya dengan bijak. Jadi cenderung terjadi korban KDRT. Lalu yang selanjutnya adalah dampak KDRT pada istri. Kenapa saya tidak bilang dampak KDRT pada suami? Karena kebanyakan pelaku korban kekerasan KDRT itu penyebabnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena perempuan hampir selalu menjadi korban, di mana karena kekerasan budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal. Jadi itulah kenapa dalam korban kekerasan kita tidak pernah mendengar korban kekerasan pada suami, itu tidak pernah, selalu terjadi pada istri. Baik, jadi apa dampak yang terjadi pada istri ketika dia menjadi korban KDRT? Yang pertama adalah dampak psikis, yang kedua adalah dampak fisik. Dampak fisik yang seperti kita tahu adalah luka lebam, patah tulang, atau mungkin tenggorokan bergeser seperti Lesti. Lalu untuk dampak psikisnya yang pertama adalah merasa harga diri rendah dan tidak percaya diri. Mungkin dari kita banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok wanita yang menjadi korban KDRT ini justru mereka malah merasa harga dirinya rendah, terus kadang dia tidak berdaya gitu, tidak seperti Lesti itu ya, seperti kasusnya Lesti, dia malah mencabut hukuman buat Rizky Bilar. Kenapa gitu? Kalau menurut saya, kenapa wanita yang menjadi korban KDRT itu menjadi harga dirinya merasa menjadi rendah karena dia tidak dihargai kan? Karena dia tidak dihargai, jadi dia merasa dia kurang cukup untuk suaminya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Apalagi perempuan itu semuanya selalu menggunakan hati, bukan logika. Beda seperti laki-laki. Jadi dia suka overthinking, apa mungkin aku kurang gimananya, kurang gimana seperti itu. Lalu yang kedua, mengalami rasa tidak berdaya. Yang ketiga, tekanan mental. Yang keempat, ketergantungan pada suami. Yang kelima, depresi dan stres. Dan yang keenam adalah keinginan untuk bunuh diri. Lalu di sini saya juga akan menambahkan dampak yang terjadi pada anak dalam hal KDRT ini. Jadi seperti yang kita tahu, kekerasan itu tidak cuma terjadi pada istri, tapi juga bisa terhadap anak juga. Nah ini dampaknya itu lebih ke dalam psikis ya. Maksudnya untuk dampak fisik mungkin ada jika kekerasannya dilakukan pada anak, bukan pada istri. Tapi meskipun KDRT-nya itu pada istri, kalau misalnya anak juga melihat, itu juga memiliki dampak tersendiri, yaitu adalah dampak psikis. Yang pertama adalah sulitnya sosialisasi. Lalu yang kedua, masalah perilaku agresif. Jadi karena jika anak itu dari kecil dia terbiasa menonton orang tuanya bertengkar, apalagi sampai main fisik, itu bisa beresiko anak ini mengikuti apa yang orang tuanya lakukan gitu. Apalagi waktu masih kecil kan kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jadi anak kecil itu selalu menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi takutnya nanti ketika sudah besar, si anak ini karena terbiasa melihat ayahnya melakukan kekerasan, akhirnya dia juga melakukan kekerasan pada orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah inner child terganggu. Dia akhirnya pengalaman masa lalunya dia menjadi terganggu. Akhirnya dia kayak mungkin takut, kalau perempuan mungkin dia takut menikah, akhirnya takut sama laki-laki, atau bahkan takut pada ayahnya sendiri. Lalu yang keempat adalah kesehatan mental terganggu seperti ADHD dan PTSD. Jadi apa sih ADHD itu? ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit untuk memfokuskan perhatiannya pada suatu hal. Terus kalau PTSD itu apa? PTSD itu adalah
post traumatic disorder, yaitu di mana gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis seperti itu. Jadi, bagaimana sih upaya untuk mencegah KDRT ini? Yang pertama adalah menjalin komunikasi dengan baik. Komunikasi ini memang penting dalam interaksi sosial, bukan hanya pada lingkup suami istri, tapi juga dalam lingkup pertemanan, atau keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya, agar untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang menyebabkan timbulnya konflik. Lalu yang kedua adalah saling percaya. Memang dalam hubungan itu kita harus saling percaya satu sama lain, dan dan yang dikasih kepercayaan tolong jangan dihianati. Lalu yang ketiga, hindari prasangka buruk. Yang keempat, saling berlapang dada. Yang kelima, jauhi perselingkuhan. Yang keenam adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini menurut saya saat ini penting di era-era sekarang, karena KDRT di zaman sekarang ini sering kita temukan. Maka dari itu kita sebagai wanita juga harus meningkatkan value kalian sebagai wanita agar kita tuh tidak mudah ditindas, agar kita tidak mudah diremehkan oleh para lelaki, agar kita tidak dipandang tidak berdaya sama laki-laki, jangan mau. Lalu yang ketujuh adalah pendidikan emosi anak. Yang ke-8, melakukan peran antar anggota keluarga dengan baik. Dan yang ke-9, membangun jaringan sosial yang positif. Yang ke-10 adalah mencari bantuan profesional. Dan yang terakhir adalah hindari pernikahan dini. Di sini kenapa kita harus menghindari pernikahan dini? Karena memang pernikahan dini itu lebih rentan terjadinya KDRT, karena mungkin mereka sebenarnya belum siap dalam menjalin rumah tangga. Mereka belum siap membangun keluarga baru karena mungkin kurangnya kedewasaan, kurangnya saling memahami antar pasangan, masih ada sikap egois seperti itu. Lalu juga dalam pernikahan dini mungkin yang ditakutkan juga karena adanya kesenjangan ekonomi ya. Ada yang mungkin kan zaman sekarang susah nyari kerja. Jadi kalau misalnya pernikahan dini kan rata-rata mereka nikahnya pada saat belum mapan. Jadi takutnya itu terjadi adanya kesenjangan ekonomi itu. Akhirnya takutnya lebih rentan terjadi KDRT seperti itu. Baik, sekian video presentasi dari kami. Di sini saya juga ada kutipan bagus, yaitu hak asasi manusia adalah hak perempuan dan hak perempuan adalah hak asasi manusia. Janganlah kita lupa bahwa di antara hak itu adalah hak untuk berbicara dengan bebas dan hak untuk didengar. Jadi untuk perempuan di luar sana, tunjukkan kepada orang tuamu bahwasannya kamu dilahirkan bukan untuk menerima perlakuan kasar dari lelaki. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.